Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Fassalawatullah wa salamuhu ala khairi man ittaqa Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu semua, saudara Darul Alamah, sahabat Dalmah Insight yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pagi hari ini saya berdiri di depan Gunung Batur dan Danau Batur untuk bisa melakukan kegiatan program daripada Pondok Pesantren Darul Alamah, yaitu program Dalmah Insight. Dengan berdirinya saya di hadapan gunung dan Danau Batur ini adalah bentuk daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karyanya yang sangat luar biasa, ciptaannya yang sangat indah, mahakarya yang sangat bagus, mahakarya yang sangat ciamik, yang bisa menjadi kenikmatan pemandangan untuk manusia. Keindahan alam yang berada di belakang saya ini, Gunung Batur dan Danau Batur, merupakan bentuk daripada kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan ini bisa kita nikmati bersama. Keindahan ini bisa kita rasakan bersama, bahwa tidak ada yang bisa menciptakan hal yang sangat indah ini kecuali Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Dalmah Insight yang berbahagia, pada pagi hari ini salah satu program Darul Alamah yang kami jalankan adalah Dalmah Insight. Pada pagi hari ini akan kami beri judul, yaitu keindahan alam dalam perspektif Islam, The Beauty of Nature from the Islamic Perspective. Bapak Ibu semua, sahabat Dalmah Insight yang berbahagia, keindahan alam dalam perspektif Islam merupakan salah satu tradisi keilmuan Islam yang bagaimana untuk meningkatkan refleksi jiwa, meditasi, dan pemahaman terhadap alam semesta. Tadabbur alam atau keindahan alam dalam perspektif Islam ini seharusnya bisa menjadi bentuk rasa syukur kita selaku umat manusia, khususnya umat Islam, untuk bisa menambah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Dengan ciptaannya ini, dengan maha karyanya ini, yang Allah ciptakan keindahan ini untuk kita nikmati, seyogyanya untuk bisa menambah rasa kagum kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita sebagai hamba yang menyerahkan diri, bersimpuh di hadapan Allah, menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa adanya Tuhan yang Maha Besar. Manusia tidak akan punya kuasa apapun tanpa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan manusia yang diberikan Allah kepada kita mungkin hanya sebesar seujung kuku daripada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dengan keindahan alam ini, mari kita merefleksikan jiwa kita. Mari kita meditasi bahwa tidak ada yang bisa menciptakan ini, tidak ada yang bisa menciptakan mahakarya yang indah ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha segalanya, yang apabila Ia berkata kun fayakun, di saat itulah terjadi yang Ia mau. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, apa yang Ia harapkan langsung terjadi. Maka dari itu, Dalmah Insight yang berbahagia, sahabat Pondok Pesantren Darul Alamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 159, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Surat Al-Imran ayat 159. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Bahwasanya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Sahabat Dalmah yang berbahagia, dua dalil, yang satu Al-Quran dan yang satu hadis, ini adalah bentuk bahwasanya umat Islam harus menjadi pelopor bagi penciptaan, bagi kelestarian alam. Umat Islam harus bisa menjadi garda terdepan untuk bisa menjaga alam ini. Umat Islam harus menjadi benteng terdepan untuk bisa merawat alam, menjaga kelestarian alam, menjaga keberlangsungan alam, menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan juga tidak merusak ciptaan Allah yang lain. Karena telah kita ketahui bersama, daun yang bermekaran di pohon-pohon, bunga yang tumbuh sejuk, bunga yang tumbuh dengan warna yang bagus, hewan-hewan dengan bulu yang bagus, kemudian juga burung dengan kepakan sayap yang indah, kemudian juga jangkrik yang tiap malam berbunyi, seharusnya itu bisa kita jaga. Ciptaan Allah itu harusnya bisa kita rawat, bahwa mereka semua layak untuk hidup. Mereka semua adalah ciptaan Allah juga, sama seperti kita. Bayangkan sahabat Dalmah yang berbahagia, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmatnya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan gunung yang berada di belakang saya ini, maka tiada keindahan yang bisa kita lihat, maka tiada keindahan yang bisa kita tanamkan kepada diri kita. Maka dari itu sahabat Dalmah yang berbahagia, gunung yang berada di belakang saya adalah Gunung Batur, yang dimana pohon-pohonnya sangat lebat, yang dimana pohon-pohonnya ini tumbuh dengan besar. Bayangkan jika manusia dengan keserakahannya, dengan kesombongannya menebang pohon yang ada di belakang saya ini, yang berada di Gunung Batur ini, apakah indah kita lihat? Apakah indah kita pantau? Apakah kita bisa menikmati keindahan itu? Maka dari itulah sahabat Dalmah yang berbahagia, Gunung Batur ini hanya seujung kuku daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumput yang berada di bawah saya, tanaman yang ada di depan saya, ini semua bagian daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian danau yang berada di belakang saya. Bayangkan sahabat Dalmah, jika manusia dengan keserakahannya, dengan ketidakpeduliannya membuang sampah sembarangan di danau itu, apakah enak untuk dilihat? Kan tidak. Apakah enak untuk dirasakan keindahan itu masuk ke dalam jiwa kita? Kan tidak. Maka dari itulah sahabat Dalmah, selaku umat Islam, kita harus bisa menjadi pelopor, kita harus bisa menjadi benteng dan garda terdepan untuk bisa melestarikan alam, untuk bisa menjaga alam, untuk bisa menjaga keberlangsungan alam. Maka dari itu Bapak Ibu semua Dalmah Insight yang berbahagia, Pondok Pesantren Darul Alamah didirikan untuk menjawab tantangan itu. Darul Alamah didirikan untuk memberikan solusi itu. Kami di Darul Alamah tidak hanya menekankan santri-santri kami hanya untuk bisa baca Al-Quran, tidak hanya untuk bisa mengetahui pelajaran agama, tidak hanya paham untuk pelajaran ilmu-ilmu yang lain, tetapi yang terpenting juga santri Darul Alamah kita ajarkan bagaimana mereka paham untuk mengelola alam, untuk mengelola sumber daya alam, untuk bisa menjaga kelestarian alam. Ini Bapak Ibu yang penting.
Karena sangat disayangkan jika santri kami hafal Al-Quran, jika santri kami pintar secara matematika, jika santri kami paham fisikanya, nilainya bagus dalam ilmu kimia, nilainya bagus dalam ilmu bahasa Arab, tetapi santri kita menjadi salah satu orang yang menyebabkan bumi ini rusak, kami tidak mau memiliki santri seperti itu. Kita telah menyadari bahwa bumi ini makin berganti hari, makin rusak. Bumi ini makin berganti detik, makin banyak pohon yang ditebang. Bumi ini makin berganti hari, polusi di mana-mana. Apakah kita ingin santri-santri kita menjadi orang yang menambah kerusakan itu? Kami tidak mau. Tetapi santri Pondok Pesantren Dar El Alamah menjadi santri perubahan, menjadi santri pelopor, menjadi santri yang bergerak di dalam pelestarian alam, menjaga alam, menjaga keberlangsungan alam. Sahabat Dalmah yang berbahagia, Dar El Alamah ini adalah solusi terbaik untuk bisa mendidik santri-santri kita untuk bisa menjadi pelopor dalam menjaga kelestarian alam. Kami ingin santri kita pintar dan cerdas, tapi peduli dengan alam. Kami ingin santri kita hafal Al-Quran, tapi peduli dengan kebersihan. Kami ingin santri kita secara akademiknya bagus, tetapi mereka paham bagaimana pengelolaan sampah. Dan yang terpenting, kami ingin santri kita berakhlak mulia, memiliki adab yang bagus, karakter yang hebat, namun mereka juga paham bagaimana melestarikan alam. Karena perlu kita ketahui bersama para bapak ibu semua, para sahabat Dalmah yang berbahagia, salah satu bentuk daripada akhlakul karimah bukan hanya hormat terhadap guru. Akhlakul karimah bukan hanya hormat terhadap orang tua. Akhlakul karimah juga bisa diartikan bagaimana menjaga lingkungan. Akhlakul karimah juga bisa diartikan bagaimana menjaga kebersihan. Akhlakul karimah juga bisa diartikan bagaimana kita bisa mencintai dan menjaga ciptaan Allah yang lain. Ini adalah bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, jika kita punya ciptaan diri kita sendiri, ciptaan made in kita sendiri. Contoh, kita membuat suatu karya. Misalnya mobil, kita mempunyai mobil, kita menciptakan mobil. Tetapi ada orang yang merusak, tetangga kita merusak, melemparkan batu, bagaimana perasaan kita selaku pencipta mobil itu? Pertanyaannya, bagaimana perasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika karya yang Dia ciptakan dirusak oleh manusia? Maka dari itu sahabat Dalmah yang berbahagia, mari kita sama-sama jaga lingkungan ini. Mari kita sama-sama bisa mengawal keberlangsungan alam ini. Dan mari kita sama-sama mencintai keberlangsungan alam semesta ini. Sahabat Dalmah yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi untuk kita bersama, bisa untuk salah satu motivasi dan pembelajaran bagi kita semua. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi kita semua untuk bisa menjaga keberlangsungan alam. Saya hakul yakin, jika niat kita bersih, jika niat kita dikhususkan untuk ibadah, jika kita mempunyai niat untuk bisa menjaga alam ini, saya yakin Allah akan memberikan kita kemudahan, Allah akan memberikan kita kelancaran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menjaga kita karena kita menjaga ciptaannya. Sahabat Dalmah yang berbahagia, sebagai penutup, Pondok Pesantren Dar El Alamah mempunyai salam khas dari kami,
yaitu Dalmah Insight. Diyakinkan dengan iman, diusahakan dengan ilmu, dan belajarlah bersama alam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.